Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi ke YouTube channel aku Dewi Masri. Kali ini aku membahas sesuatu yang cukup krusial, yaitu tentang pergaulan. Nah, jadi ada 4 aturan pergaulan atau interaksi antara perempuan dan laki-laki. Nah, kenapa sih akhirnya saya mengangkat materi pergaulan? Karena kalau kita lihat fakta nih teman-teman, yang pertama, banyak sekali kaum muda-mudi yang hamil di luar nikah karena pergaulan yang di luar batas, yang kemudian banyak juga laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali kita temukan melakukan pergaulan bebas atau maaf itu seks bebas, yang mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal yang biasa gitu. Kemudian yang ketiga, di dunia kantor, di dunia sekolah, di tempat pekerjaan banyak sekali ada orang yang memiliki simpanan atau memiliki teman selingkuh gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya anak muda-mudi yang melakukan hal tersebut, bayangkan ada orang tua yang sangat kecewa sama teman-teman. Orang tua yang membiayai hidup kita, yang mendidik kita, yang mengasuh kita, yang sudah membersamai kita ketika kita dalam down. Terus juga bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki selingkuhan di kantor, ada istri yang sangat terpuruk, ada anak yang sangat tidak percaya dan kecewa dan memiliki trust issue kepada orang tuanya dan melihat rumah tangga orang tuanya itu sangat rusak gitu. Jadi kita nggak pengen kan hal itu terjadi. Nah, jadi kita sekarang udah dapat nih jawabannya kenapa sih hal-hal tadi itu bisa terjadi, karena ternyata ada pergaulan itu di luar batas gitu yang dilakukan oleh lingkungan kita, teman-teman kita, atau dari keluarga kita, seperti itu. Jadi sebenarnya ada loh aturan di dalam Islam bahwa pergaulan perempuan dan laki-laki itu diatur gitu. Yang pertama kita itu dilarang untuk berkholwat. Apa sih berkholwat itu? Berkholwat adalah berdua-duaan misalnya di tempat yang sepi atau di tempat yang ramai, dan itu notabene memang berdua begitu. Kemudian ada Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau menyampaikan janganlah perempuan dan laki-laki itu berdua-duaan atau berkholwat kecuali di sana ada disertai oleh mahram gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita dilarang untuk berikhtilat. Apa sih ikhtilat? Ikhtilat itu adalah bercampur baur nih teman-teman. Bercampur baur misalnya nih, kita di tempat kerja atau di sekolah ada pengen study tour gitu kan sama teman-teman nih. Habis itu sewa villa atau sewa rumah yang kemudian kita tidur bareng-bareng di satu rumah itu, perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini nih dilarang oleh Allah SWT untuk bercampur baur itu, kayak mohon maaf ya, kayak kumpul-kumpul gitu. Nah, yang ketiga yaitu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ketika misalnya kita bertemu sama lawan jenis atau berkomunikasi, tidak melihat mereka secara dalam gitu, sampai kita memiliki rasa yang akan menimbulkan fitnah. Ada di dalam Quran surat An-Nur ayat 30, di sana dikatakan yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman bahwa tundukkanlah pandangan mereka dan jaga kemauan mereka, yang dimana itu yang lebih baik untuk mereka dan Allah mau mengetahui atas mereka kerjakan gitu. Dari ketiga tuh kayak kholwat, ikhtilat, menjaga pandangan. Nah, ini yang menjadi penyebab ternyata akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi pergaulan bebas oleh anak muda-mudi seperti itu. Nah, terus kan kita jadi bertanya-tanya ya, terus gimana dong? Sementara kan dalam aktivitas sehari-hari kan banyak tuh, misalnya kita jual beli, sekolah gitu ya, ke dokter, nah itu gimana gitu. Nah, ternyata memang ada empat aturan yang dikasih sama Allah. Kita boleh berinteraksi kepada lawan jenis. Yang pertama yaitu dalam hal medis, misalnya dokternya laki-laki dan kita perempuan, meskipun memang dianjurkan untuk mencari dokter yang
satu jenis kelamin sama kita kan, tapi kan itu kadang tidak bisa kita kontrol, nggak bisa kita atur. Nah, maka memang ada dalil yang menyebutkan bahwa diperbolehkan dalam hal medis. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan misalnya dosen ngajar mahasiswanya perempuan, atau kadang kalau kita udah di semester akhir ya ada namanya skripsi. Nah, itu kadang kita ada bimbingan skripsi sama dosen yang lawan jenis, yang memang nggak ada dosen yang bisa kita pilih, kadang tuh diatur juga dari kampus kayak gitu. Jadinya kadang berdua gitu. Nah, maka dari itu kita butuh bawa teman, atau misalnya cari tempat yang memang di sana lagi banyak orang kayak gitu ketika bimbingan, dan itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam hal muamalah. Muamalah ini dia jual beli. Jadi ketika kita bermuamalah, ada penjualnya laki-laki, terus pembelinya perempuan, itu memang diperbolehkan, dihalalkan. Kemudian yang keempat itu dalam hal-hal yang urgent. Misal nih, kita laki-laki, misal habis itu ada perempuan yang jatuh, dia tanpa mahram sendiri dalam keadaan yang sekarat gitu. Di sana juga nggak ada keluarganya, nggak ada siapa, akhirnya dalam kondisi seperti itu kita diperbolehkan untuk mengantar dia ke rumah sakit, kemudian menghubungi keluarganya seperti itu. Jadi begitu teman-teman untuk aturan pergaulan di dalam Islam. Nah, terus nih kalau menurut aku nih, kita perlu hati-hati loh dengan mindset yang terjadi sekarang. Misalnya nggak apa-apa loh kita berduaan, mungkin kan kita udah izin sama orang tuanya gitu, kita jalan-jalan bareng, pergi bareng, nggak jauh, yang penting pulangnya nggak lebih dari jam 9 gitu. Habis itu ada mindset yang bilang nggak apa-apa juga kali kita selingkuh gitu ya, karena emang satu tuh nggak cukup, kita butuh sensasi yang lain dan lain gitu. Terus juga ada mindset nggak apa-apa loh kita tuh melakukan seks bebas atau pergaulan bebas, karena kita nggak munafik gitu. Nah, jadi hati-hati dengan statement seperti ini. Ada namanya paham liberalisme. Isme itu paham, liberal itu kebebasan. Jadi ada paham kebebasan yang beredar di sekitar kita, yang menganggap bahwa ya itu haknya aku, jangan urus aku dong, masalah ibadahku, sholatku, hidupku dan lain tuh jangan diatur. Padahal kan kita tahu ya bahwa memang Allah menciptakan kita ke dunia, Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi emang kita itu dilihat tuh dari setiap aspek ya, dari kehidupan kita, perilaku kita, tindakan kita, itu dinilai oleh Allah. Kalau misalnya itu emang salah ya salah gitu. Dan kemudian ternyata dalam hal pergaulan ini banyak terjadi kasus yang luar biasa di luar sana, memang karena adanya kesalahan dalam bergaul. Jadi gitu teman-teman, mungkin sekiannya yang bisa saya sharing ke teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi lebih baik. Dan untuk kita juga, kita perlu berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Oke, bye. Assalamualaikum.